إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاضرين جماعة رحمني ورحمكم الله وبارك الله في وفيكم. Pada hari ini, yaitu salah satu dari hari raya kaum muslimin, hari Jumat, yang merupakan hari raya pekanan kaum muslimin, hari yang penuh berkah, yang mana orang-orang Yahudi tidak diberikan taufik untuk menjadikannya hari raya, namun mereka berhari raya di hari Sabtu. Dan orang Nasrani tidak diberikan taufik untuk menjadikannya hari raya, bahkan mereka menjadikan hari Ahad sebagai hari raya. Dan alhamdulillah kaum muslimin dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari raya pekanan, yaitu hari Jumat, hari yang penuh berkah. Hari ini adalah tanggal 10 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah,
Maka pada hari ini bukanlah penghujung tahun menurut orang Islam, namun hari ini, bulan ini baru bulan 5. Dan itu yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kaum muslimin penetapan waktu dan tanggal disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya penanggalan kaum muslimin dimulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju Madinah. Dan seorang muslim wajib untuk bangga dengan simbol-simbol dan syariat agamanya pada seluruh sisi kehidupannya. Karena sungguh syariat Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kebaikan, seluruh nikmat, seluruh kemuliaan terdapat di dalam syariat Islam. Dan apapun di luar dari Islam, dari simbol-simbol agama, dari syiar-syiar, ketahuilah itu bukan kemuliaan, itu bukan nikmat, bahkan itu adalah kehinaan. Wahai kaum muslimin, berbanggalah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semua dan memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memeluk Islam yang merupakan agama yang paling sempurna, seluruh nikmat ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian. Seluruh nikmat sudah ada di dalam Islam. Seluruh yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam Islam. Kebaikan dunia dan di akhirat ada semuanya di dalam Islam. Dan aku telah meridai Islam sebagai agama kalian. Siapa ingin mencari keridhaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga Allah, jalannya cuma satu, jalan Islam, tidak ada jalan yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka seorang muslim wajib untuk dia bangga dengan agamanya dan tidak boleh, tidak melirik agama-agama selain Islam. Bahkan yang wajib, seluruh pemeluk agama selain Islam wajib bertobat dan masuk ke dalam Islam, meninggalkan ajaran-ajaran mereka setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Seluruh syariat sebelum Islam, sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus di muka bumi, telah dihapus hukumnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari ke depan, orang-orang di luar Islam, khususnya dari kalangan Nasrani,
mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, untuk berhati-hati jangan sampai melirik simbol-simbol dan syariat-syariat mereka, simbol-simbol agama mereka. Saya ingin menyebutkan beberapa kemungkaran yang terjadi di penghujung tahun Masehi yang merupakan penanggalan dan penetapan kalender orang-orang Kristen. Di antara kemungkaran tersebut yang banyak dari kaum muslimin, bukan hanya dari kalangan pemuda, bahkan dari orang-orang tuanya pun, dari kalangan orang tua, ikut serta jatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Di antara kemungkaran tersebut adalah merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau mengatakan bahwasanya saya datang kepada kalian dalam keadaan kalian memiliki dua hari raya yang kalian bermain-main di dalamnya. Hari raya jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kesimpulannya bahwa kaum muslimin itu hanya memiliki 3 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha dan hari raya Jumat. Hanya 3 hari rayanya kaum muslimin, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Selain daripada itu maka bukanlah hari raya kaum muslimin. Tidak pantas untuk kemudian dijadikan hari raya. Tidak pantas kemudian untuk diperingati setiap tahunnya, setiap bulannya ataupun setiap pekannya, di luar dari 3 hari raya tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat suatu perkara yang tidak ada di dalam perintah kami, tidak ada di dalam tuntunan Islam, maka dia tertolak. Termasuk di dalamnya adalah merayakan hari raya orang-orang kafir. Maka ini di antara kemungkaran yang wajib untuk seluruh kaum muslimin berlepas diri darinya dan memperingatkan darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ikut andil, ikut serta merayakan perayaan hari rayanya orang-orang kafir ini merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan bisa mengantar kepada kekufuran. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas dengan mereka dari kalangan kalian, maka dia termasuk dari kaum mereka. Maka hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati. Berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak ada yang perlu dirayakan jemaah sekalian. Dengan berlalunya waktu, karena hakikatnya itu hanyalah pertanda bahwasanya ajal kita semakin berkurang, langkah kita menuju pintu gerbang kematian semakin dekat. Justru yang ada bagi orang yang beriman dengan berlalunya waktu demi waktu tersebut, tahun demi tahun, yang ada adalah muhasabah. Muhasabah, dia ingat dosa-dosanya di masa lalu dan dia jadikan bahan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi
Dan silih pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati, orang yang memiliki akal, orang yang cerdas justru memperhatikan alam semesta ini, mentadabburi silih pergantian siang dan malam, waktu yang berlalu. Dia jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Siapakah mereka? Siapakah orang yang seperti ini, yang menjadikan waktu-waktu yang berlalu sebagai bahan muhasabah? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal 'ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, seraya mentafakuri penciptaan langit dan bumi, lalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Inilah sikap yang harus kita lakukan. Dengan berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, tidak ada yang perlu dirayakan. Yang ada adalah kita harus menangis dan menyesali waktu yang kita lewati dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tahun-tahun yang telah berlalu bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu harus dinyalakan kembang api. Tidak ada yang harus dibelikan mercon. Tidak ada yang harus kita makan bakar ikan dan makan-makan dan bergembira di dalamnya, apalagi membunyikan musik-musik. Karena berlalunya waktu tersebut pertanda umur kita semakin berkurang, langkah kita menuju pintu gerbang kematian semakin dekat, dan pertanggungjawaban kita atas seluruh amalan semakin mendekat. Jemaah sekalian, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kemungkaran yang terjadi di akhir tahun Masehi, yang merupakan penetapan kalendernya orang-orang kafir, adalah kaum muslimin ikut serta mengucapkan selamat, ikut serta mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang-orang Kristen atau orang-orang kafir. Dan ini diantara kemungkaran yang sangat besar. Sepakat para ulama akan haramnya mengucapkan selamat hari raya yang merupakan hari rayanya orang-orang kafir. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan jamaah sekalian. Bahkan hal tersebut bisa mengantarkan kepada kekufuran ketika dia mengucapkan kalimat selamat sebagai bentuk keridhaan. Dia ucapkan kalimat selamat sebagai bentuk keridhaan terhadap syariat dan agamanya orang kafir, maka sungguh dia telah terikat kepada kekafiran. Ketika dia ucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk keridhaan, karena Allah telah berfirman di dalam ayat yang telah kita sebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima. Wahai kaum muslimin, mari kita berpikir, gunakan akal sehat kita. Ketika kita mengatakan selamat Natal, tahukah kita apa itu Natal? Natal itu adalah peringatan yang dilakukan oleh umat Kristiani, hari dilahirkannya Tuhan mereka, hari dilahirkannya Yesus. Ketika seorang muslim mengatakan selamat Natal, berarti mengatakan selamat lahirnya Tuhan Anda. Iya, dan itu jauh lebih buruk dibanding kita mengatakan selamat
Allah memiliki anak, Allah memiliki anak, maka ini kemungkaran yang sangat mungkar. Gunung-gunung runtuh disebabkan kalimat yang mungkar ini. Seorang muslim tidak akan pernah ridha mengucapkan kalimat tersebut. Di antara kemungkaran di akhir tahun Masehi adalah penetapan tanggal, menyusun kalender berdasarkan penyusunan mereka. Seorang muslim memiliki penetapan tanggal atau kalender yang disepakati oleh kaum muslimin berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah. Maka seorang muslim hendaknya membiasakan dirinya untuk menetapkan penetapan tanggal berdasarkan hijriyah, bukan Masehi. Ketika disebutkan Masehi, itu hanya sekedar diikutkan, menempel di belakang. Kalau perlu pakai tulisan yang kecil saja, jangan besar-besar. Itu bentuk memuliakan syiar-syiar Islam. Kalender Hijriyah lebih dinampakkan dibanding kalender Masehi. Di antara kemungkaran di akhir tahun, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ikut andil, berpartisipasi, membantu mereka di dalam perayaan-perayaan hari raya mereka, hari Natal mereka, pergantian tahun mereka. Imam Malik mengatakan rahimahullahu taala, di antara perkara yang saya benci adalah ikut menumpang di atas kapal yang ditumpangi oleh orang-orang kafir dalam rangka hari raya mereka. Dan berkata Abu Hafs Al-Hanafi yang lebih tegas lagi, boleh mengatakan siapa yang memberikan hadiah telur pada hari raya orang-orang kafir, maka sungguh dia telah kafir. Siapa memberikan hadiah telur kepada orang-orang kafir di hari raya mereka, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Karena itu bentuk, menunjukkan bentuk keridhaan dan kesenangan mereka terhadap perbuatan kekufuran. Itu bentuk keridhaan dia terhadap agama selain agama Islam. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian kemungkaran-kemungkaran yang kita saksikan di penghujung tahun Masehi ini. Kaum muslimin, para pemuda berbondong-bondong ikut serta menyaksikan, keluar, bahkan ikut serta menyalakan kembang api, membunyikan mercon yang mengganggu kaum muslimin, membunyikan sirene di jam 12 malam, pertanda masuknya tahun baru. Padahal Islam menetapkan tanggal 1 itu sejak terbenamnya matahari, bukan jam 12 malam. Makanya penetapan tanggal 1 Ramadan atau Idul Fitri itu ditetapkan setelah tenggelamnya matahari, setelah maghrib. Kita menunggu berita dari pemerintah karena tanggal 1 ditetapkan dengan tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Setelah terbenam matahari, maka dia sudah termasuk tanggal 1 atau untuk hari besoknya, bukan pergantian tanggal di jam 12 malam. Dan ini di antara kemungkaran yang kita saksikan. Dan di antara kemungkaran tersebut jamaah sekalian, kaum muslimin ikut serta menonton, menyaksikan perayaan tersebut, padahal itu adalah perkara yang diharamkan. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan az-zur, yaitu maksiat, dan ketika mereka melewati perbuatan sia-sia tersebut,
mereka lewati dengan penuh kemuliaan, tidak ikut nonton di situ. Kata para ahli tafsir, maksud dari ayat ini adalah tidak menyaksikan perayaan hari raya orang-orang kafir jahiliyah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya wajib bagi kita sekalian untuk melewati hari-hari di penghujung tahun tersebut sebagaimana kita melewatinya hari-hari selain dari penghujung tahun seperti biasa. Tidak ada hal yang istimewa, tidak ada perasaan gembira di dalam hati hanya karena berjumpa dengan penghujung tahun tersebut. Kita lewati sebagai seorang muslim sebagaimana hari-hari yang lainnya yang harus kita isi dengan ketaatan, senantiasa muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa cenderung kepada orang-orang kafir, tasyabbuh dengan mereka ini akan mendatangkan musibah yang sangat besar. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan bahwasanya kenapa beliau tidak ingin ikut, kenapa beliau tidak ingin ikut di atas perahu yang ditumpangi oleh orang-orang kafir untuk merayakan hari mereka. Kata beliau, karena saya takut laknat dan azab Allah turun pada mereka dan saya ada di situ. Karena merayakan hari-hari besar selain dari agama Islam itu adalah maksiat yang sangat besar, mengundang kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita menjauhinya. Itu di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian cenderung, jangan kalian condong, jangan kalian ikut-ikutan dengan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Karena akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka. Kalian akan disentuh oleh api neraka. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka tasyabbuh, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir ini adalah perkara yang sangat membahayakan agama kita. Bahkan Islam tidak akan mungkin jaya, Islam sekalipun banyak jumlahnya, secara kuantitas jumlahnya banyak, selama mereka tidak bangga dengan agamanya, menampilkan dan menunjukkan syiar-syiarnya, dan lebih cenderung dan bangga kepada syiar-syiar agama lain, maka Islam, kaum muslimin akan senantiasa ditindas dan dihinakan. Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya orang-orang kafir, agama orang kafir telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita muliakan, tidak boleh kita pandang mereka, baik orangnya ataupun agamanya, simbol-simbol agamanya, tidak boleh kita pandang dengan pandangan pemuliaan. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada orang yang bisa memuliakannya. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada orang yang bisa memuliakannya. Allah telah menghinakan kekufuran di muka bumi dan orang-orang kafir, maka seorang muslim tidak boleh memandangnya dengan pandangan pemuliaan. Wajib kita pandang mereka dengan pandangan yang penuh kehinaan. Ketahui jemaah sekalian, bahwasanya sekalipun mereka Allah berikan kenikmatan dunia, mereka diberikan kekayaan, kesehatan, kegagahan, ketahuilah ujung dari perjalanan mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan kepada mereka, silahkan kalian bersenang-senang dari kehidupan dunia ini, karena sungguh ujung perjalanan kalian adalah neraka Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, untuk senantiasa memiliki izzah, memiliki kemuliaan, bangga dengan agamanya, bangga untuk menampilkan syiar-syiar Islam dan tidak meniru agama lain. Semoga kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada senantiasa dijaga dari berbagai bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk berpegang teguh dengan agamanya, jauh dari berbagai bentuk-bentuk kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan maksiat dan kefasikan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tada' 'anna dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la 'adwan illa qasamta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.